Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina Maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara hadirin dan hadirat yang pada kesempatan kali ini semuanya mendapatkan pahala haji. Maksudnya apa Ustaz dapat pahala haji? Karena siapa yang pergi ke masjid untuk yu'allimal khaira, untuk mengajarkan kebaikan, au yata'allama, atau belajar, atau mempelajari Al-Quran, dari rumahnya dia berjalan menuju ke masjid untuk mengajarkan kebaikan, untuk belajar kebaikan, untuk mempelajari Al-Quran, dia mendapatkan pahala haji. Jadi belum haji tapi bukan berarti nggak usah haji, salah. Jadi kalau dikatakan mendapatkan pahala itu bukan berarti menggugurkan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, salah satu contoh misalnya, Nabi Muhammad mengatakan yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dia mendapatkan pahala Al-Quran. Bukan berarti nggak usah baca Quran lagi, cukup 3 kali untuk mengingatkan kepada kita betapa besarnya. Jadi Nabi Muhammad ketika bersabda, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dia mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran, dan itu nanti ada yang disebut oleh para ulama asbabul wurud. Sebab Nabi Muhammad bersabda seperti itu, latar belakangnya apa? Karena ada seorang yang lapor kepada Nabi Muhammad SAW bahwa si fulan itu sholat tahajudnya dari mulai tengah malam sampai mendekati subuh, itu sholat tahajudnya yang dibaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Menyampaikan laporan itu kepada Nabi Muhammad, yastakilluha, menganggap kalau baca surat Al-Ikhlas itu kecil, sedikit. Nabi mendengar itu, Nabi Muhammad SAW mendengar itu langsung mengingatkan, yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti dia mendapatkan pahala apa? Untuk mengingatkan jangan meremehkan Al-Ikhlas. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa ada yang bisa mendapatkan pahala haji. Jadi pernah satu riwayat dan satu peristiwa sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pulang dari haji perpisahan, dari haji wada. Haji wada itu hampir semua sahabat ikut, hampir. Jumlah yang begitu banyak. Pulang dari haji perpisahan, Nabi bertemu dengan seorang ibu. Nabi Muhammad mengatakan kepada ibu tersebut, kepada seorang wanita itu, ibu gak kelihatan ya kemarin di haji. Wanita itu mengatakan, ya wahai Rasulullah, saya gak sempat ikut pergi haji karena mungkin 1-2 halangan. Rasulullah SAW mengatakan, i'tamiri fi Ramadan, umrahlah di Ramadan. Kamu kan gak bisa ikut kemarin haji bersamaku, haji perpisahan. Umrahlah di bulan Ramadan nanti, karena umrah fi Ramadan kahajjatil ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasul. Nah, ini semuanya kira-kira maksudnya apa? Maksudnya pintu
kebaikan itu banyak. Rahmat Allah itu luas. Jadi jangan menyempitkan, jangan menganggap bahwa yang namanya amal baik itu terbatas hanya kepada amalan-amalan tertentu. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan. Siapa yang berangkat ke masjid tidak ada tujuannya kecuali untuk mendapatkan pelajaran kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajjin tamat hajjatu. Yang berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, dia mendapatkan pahala haji. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala haji, tapi tidak menggugurkan haji. Bukan udah haji saya, kapan kemarin mengaji? Nah itu kan salah paham lagi. Mendapatkan pahala haji bukan berarti menggugurkan, gitu. Mendapatkan pahala hataman Al-Quran bukan berarti gak usah baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan hari ini semua kita mendapatkan pahala apa? Termasuk suruh. Oh iya, jadi nanti ada amalan-amalan, siapa yang melakukan itu dia mendapatkan pahala haji walaupun gitu dia sedang berada di manapun juga. Di antaranya apa? Sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, tidak langsung meninggalkan tempat. Dia berzikir, dia duduk berzikir. Ustadz, zikirnya apa? Apa zikir? Terserah. Ngaji. Hah? Yang ngaji. Nanti dikatakan Imam Ibnu Taimiyah itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi habis selesai sholat subuh, kemudian baca zikir-zikir yang tasbih, tahlil yang 33 dan seterusnya, kemudian doa. Kemudian diriwayatkan Imam Ibnu Taimiyah itu menunggu syuruk, menunggu terbitnya matahari. Sepanjang waktu itu beliau baca surat Al-Fatihah. Kalau kita baca Quran, baca WhatsApp, pahalanya. Beliau membaca surat Al-Fatihah berapa banyak itu kalau dihitung? Silakan, yang penting itu zikir, dan yang paling bagus tidak meninggalkan tempat. Jadi misalnya Ustaz Abdul sholatnya di sini nih, habis sholat subuh, selesai sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, tidak meninggalkan tempat. Ini tidak wajib. Jangan yang mendengar pengajian ini pembantu rumah tangga. Yang mendengar pengajian ini pembantu rumah tangga. Gimana majikan? Gimana tuan rumah? Dicari mbaknya, dia apa? Ya mau lagi bungkus dulu. Tuan rumahnya itu mesti keluar dari rumah misalnya 5:30, jam 5. Tapi lagi apa? Suruh. Dia nungguin suruh. Jadi nanti ini sunnah, tidak wajib. Dan yang melakukan itu harus menyesuaikan dengan masing-masing tugasnya gitu. Kalau dia pembantu rumah tangga dia harus gimana? Kalau dokter spesialis yang jam operasi jangan terus nungguin suruh, akan mendapatkan pahala melalui amalan-amalan yang lainnya. Nah, yang bisa mendatangkan pahala seperti haji, datang ke masjid, belajar kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan, dapat pahala haji. Sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah tidak meninggalkan tempat sholatnya, berzikir sampai syuruk. Begitu syuruk, menunggu sedikit sholat sunat syuruk, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ustaz, kenapa ada ajaran di dalam Islam itu bangun subuh? Tapi ternyata katanya menurut penelitian yang paling banyak begadang itu umat Islam. Yang paling banyak begadang dan di negara-negara berpenduduk Muslim. Padahal Nabi ini sedang mengajarkan bagaimana, kan paling bagus itu yang tidurnya di awal, kemudian bangunnya juga di awal gitu. Itu yang paling bagus, tapi yang menyalahi aturan siapa? Muslim. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pahala haji dengan kita ada di majelis ini. Dan pada kesempatan ini tema yang akan kita ambil adalah dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Tema kita itu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr.
Sebelum kita masuk ke surat Al-Fajr, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kita dapat kebaikan dan semua jalan yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Semua itu sebetulnya kita dikepung oleh jalan menuju surga. Cuman kita yang keluar. Punya orang tua berarti pintu masuk surga gampang. Orang tua pintu masuk untuk surga. Tetangga, pasangan, anak, berarti kita dikepung oleh apa? Kita itu dikawal, dikepung untuk bisa masuk. Dijagain ini, jangan sampai keluar dari penjagaan tersebut. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Banyak yang mana? Sampai sahabat kan bertanya, wahai Rasulullah, wa man ya ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, memangnya ada orang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, yang mengikuti aku, dia masuk surga. Yang tidak mau taat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi kita ini dikepung, dijagain untuk tidak keluar dari penjagaan tersebut sehingga kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tapi sayangnya kita yang sering memaksa untuk keluar. Punya orang tua tidak berbakti kepada orang tua, punya pasangan begitu, punya anak begitu, punya tetangga. Sebetulnya untuk masuk surga kan gak jauh-jauh. Yang punya orang tua dapat keridhaan orang tua selesai. Keridhaan orang tua itu sudah lebih dari sampai Nabi Muhammad mengatakan keridhaan Allah bergantung nanti pasangan, nanti anak, nanti tetangga. Banyak sekali jalan yang memang disiapkan untuk kita gak jauh. Jadi kita sebetulnya gini, kita tuh kalau boleh dikatakan kereta yang apa ya? Kereta yang sudah dikasih relnya, tidak keluar dari rel, tapi kita apa? Sudah dibuatin relnya nih. Kita yang sengaja keluar dari rel. Tuhan sayang. Dan sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Nanti kalau kita baca itu sepanjang tahun semua kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Dan dari 12 bulan itu nanti ada bulan Ramadan yang sangat istimewa. Kemudian ada 4 bulan namanya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram apa saja? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian nanti satu di tengah-tengah, namanya bulan Rajab. 1 tahun ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahum. Ramadan bertemu dengan Ramadan menghapus. Berarti kita setiap tahun mau diputihkan. Sayang betul Tuhan sama kita, cuma yang bandel coba. Dibersihin yang kotornya coba. Setiap Ramadan datang berarti ada pemutihan. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahum. Ramadan menghapus. Kemudian habis Ramadan ada sholat, ada puasa sunnah. Puasa sunnah Syawal. Kemudian ada tengah bulan puasa. Ini kalau berbicara tentang puasa. Sampai nanti bertemu dengan 3 bulan haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang artinya haram di sini artinya terhormat, tidak boleh dinodai. Bulan haram maksudnya sama seperti Masjidil Haram, sama seperti tanah haram. Tanah haram itu tanah yang tidak boleh dinodai. Masjidil Haram itu masjid yang tidak boleh dinodai. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah
yang akan masuk sebentar lagi bulan Zulhijjah. Dari bulan Zulhijjah nanti ada bulan Muharram. Dari mulai Zulqa'dah sampai bulan Muharram ini adalah bulan-bulan haram, amal baik dilipat gandakan pahala. Nah, kita mengharap mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini dapat pahala haji dan dilipat gandakan karena berada di bulan-bulan haram. Dan sepakat para ulama bahwa yang menjaga kehormatan bulan-bulan haram dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Begitu juga sebaliknya, siapa yang bermaksiat di bulan-bulan haram dia akan mendapatkan yang berlipat juga dosa. Bahkan siapa yang melakukan nauzubillah pembunuhan di bulan haram. Jadi kalau di dalam Islam itu kan orang yang membunuh dia akan mendapatkan hukuman qisas. Imam Syafi'i kemudian beberapa ulama yang lainnya itu berpandangan kalau ada pembunuhan terjadi di bulan-bulan haram maka pelakunya mendapatkan hukuman lebih berat dari yang semestinya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan itu, perbuatan yang sangat buruk itu dia melakukannya di bulan haram sehingga dia mendapatkan sanksi yang lebih berat. Semua ini untuk mendidik umat Islam menjaga kehormatan bulan-bulan tersebut. Ustaz, kenapa nggak sepanjang tahun aja sekalian? Kenapa nggak sepanjang tahun aja itu dianggap sebagai bulan? Nanti ada ulama-ulama yang memang levelnya orang-orang soleh yang levelnya bulan biasa dijadikan seperti bulan haram. Ada orang soleh bukan bulan Ramadan tapi dia jadikan seperti bulan Ramadan. Ada orang buruk bulan Ramadan dijadikan seperti bulan biasa. Orang-orang soleh, orang-orang tertentu itu menjadikan setiap bulan adalah bulan Ramadan. Tapi orang buruk bulan Ramadan dianggap biasa. Ada orang-orang yang memang level kedekatannya kepada Allah begitu istimewa sehingga tidak pernah menjadikan biasa sesuatu yang istimewa. Bukan bulan Ramadan, tapi dia menjadikan setiap bulan adalah bulan Ramadan. Karena dia tidak pernah mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan biasa yang dia lakukan dan dia dapatkan di bulan Ramadan. Ada orang-orang buruk di bulan Ramadan, dia merusak bulan Ramadan. Di bulan-bulan suci, bulan-bulan haram, bulan yang harus dijaga kehormatannya, dia perlakukan biasa saja atau dia nodai dan dia kotori. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menguraikan tentang bulan-bulan yang memang Allah ciptakan untuk kepentingan kehidupan umat manusia, berjalannya waktu ini kan untuk kepentingan umat manusia. Di dalam surat At-Taubah, kalau boleh dibuka surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Sudah dapat? Dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Itulah tatanan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jumlah bilangan bulan di saat diciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu dipilih 4, dan Nabi Muhammad menjelaskan 3 berurutan, 1 ada di tengah-tengah. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini berurutan. 1 ada di tengah-tengah, namanya bulan Rajab. Baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil dengan bulan Sya'ban. 4 bulan yang haram ini artinya terhormat. Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzolimi diri kamu. Jangan kamu menzolimi diri kamu di bulan-bulan yang suci tersebut, di bulan-bulan yang haram tersebut, di bulan-bulan yang terhormat tersebut. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang kita akan masuk nanti ke surat Al-Fajr. Bulan-bulan haram semua sepakat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau zaman dahulu masyarakat jahiliyah, ini adalah bagian dari kebiasaan baik masyarakat jahiliyah. Ada kebiasaan baik mereka yang diadopsi. Jadi kebiasaan baik mereka tidak pernah mau perang kalau masuk bulan-bulan tersebut. Karena itu adalah kebiasaan yang baik, maka boleh diadopsi. Dari situ para ulama mengatakan setiap ada yang baik maka boleh diadopsi. Di Indonesia itu ada namanya gotong royong. Ada nggak hadis Nabi yang mengatakan gotong royong lah kamu? Tapi itu budaya gotong royong. Tradisi, budaya baik tidak? Baik. Ketika baik, maka mestinya diapakan? Karena kita melihat Al-Quran mengadopsi kebiasaan baik masyarakat jahiliyah. Setiap bulan-bulan yang 4 tersebut mereka berhenti, tidak mau melakukan pertumpahan darah. Karena itu baik, diadopsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Mekah datang. Kalau beliau datang berarti Mekah sudah datang. Saya pikir beliau itu orang Mekah beneran, katanya dibuncit juga. Dan beliau aslinya Mekah sebenarnya, cuma di sini sementara aja kayaknya. Transit aja di sini. Terima kasih banyak sudah datang dari Mekah. Karena itu adalah perbuatan baik, kebiasaan baik diadopsi. Nah, dari situ para ulama mengatakan semua yang baik walaupun tidak ada secara tekstualnya maka boleh diadopsi. Boleh diadopsi. Tidak bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah. Selagi itu baik. Contohnya nih, kalau ada yang datang dari Mekah, kalau ada yang pernah pergi umrah atau pergi haji kira-kira 10 tahun yang lalu, azan sebelum Jumat jam berapa? Ada nggak azan sebelum Jumat? Kita cuma dari Mekah. Sekarang itu kan 45 menit, ya. Sebelum azan, sebelum masuk waktu zuhur itu sudah ada azan. Kan belum masuk waktu zuhur. Banyak yang nggak ngerti. Begitu dengar azan, dipikir azan pertama. Sholat sunat qobliyah. Padahal belum masuk waktu. Yang namanya sholat sunat qobliyah itu kan masuk waktu dulu, baru kerajaan Arab Saudi memutuskan kurang lebih 45 menit atau 30 menit. Zaman Nabi persis 40 menit atau gimana? Nah, karena ini dianggap baik, supaya nanti nggak masuk ke masjid itu dalam keadaan imam sudah berpidato, imam sudah menyampaikan khutbahnya akhirnya. Nah, karena ini dianggap baik, maka ini dilaksanakan. Nah, di Indonesia ada gotong royong, walaupun nggak ada hadis Nabi mengatakan gotong royong. Di Indonesia ada halal bihalal, walaupun nggak ada hadis Nabi halal bihalal. Selagi itu baik, maka
kecuali baik lalu ada larangan. Kalau ada larangan itu tidak boleh. Selagi itu baik maka boleh diadopsi. Dari mana dasarnya? Ya kebiasaan masyarakat sebelum Islam atau masyarakat jahiliyah. Mereka kalau bertemu dengan 4 bulan tersebut mereka berhenti perang. Mereka saling mengingatkan, walaupun banyak juga yang melanggar apa yang telah mereka sepakati, tapi oleh Islam diadopsi, diambil karena yang baik itu paling layak untuk kita ambil dari manapun juga. Kebersihan misalnya, mohon maaf, masjid sama gereja mana lebih bersih? Gereja. Toiletnya. Gereja lebih bersih. Dirawat. Ada masjid-masjid yang toiletnya itu harus belajar dari gereja. Boleh nggak belajar dari gereja? Boleh. Selagi itu baik. Jangan menolak untuk kita mendapatkan. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita al-hikmah dhalatul mu'min. Yang namanya hikmah, yang namanya sesuatu yang bijaksana, yang namanya sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan, itu adalah sesuatu yang hilang, yang harus dicari oleh setiap orang. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ada pejabat-pejabat di negara-negara tertentu, begitu salah ngomong dia mengundurkan diri. Itu sedang mempraktikkan apa dia? Ada beberapa pejabat, mungkin kita banyak yang mendengarkan gitu. Jepang banyak. Salah ngomong, mundur, malu. Di negara yang katanya silakan dilanjutkan. Al-haya minal iman. Oh, ternyata di sana dididik. Gitu loh. Bagaimana cara mereka mendidik untuk memiliki rasa malu? Kita cuma punya hadisnya. Kita cuma punya hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dan Nabi Muhammad melaksanakan itu. Cuma ada orang-orang yang bukan muslim, tapi begitu dia melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik, dia mundur. Oh, kita mesti contoh bagaimana negara itu atau masyarakat tersebut mendidik masyarakatnya memiliki rasa malu. Karena kalau udah gak ada rasa malu, itu gak akan ada yang bisa mendatangkan kebaikan lagi. Karena gak malu, mencuri gak malu, melakukan kesalahan gak malu, ini gak malu. Al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Nah, kembali ke ayat ini, bahwa ada 4 bulan yang haram tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu di bulan-bulan tersebut. Ada bulan haram, ada tanah haram. Itu ada sebagian ulama Indonesia kalau pergi ke Mekah, di ulama masa lalu, kalau tidak salah Syekh Khalil Al-Bangkalan, itu kalau datang ke Mekah, di Mekah atau di Madinah, gak pernah mau buang air besar ataupun kecil di tanah haram. Ini gak bisa kita praktekkan. Beliau tidak mau. Betul ya? Beliau itu tidak mau kalau di tanah haram di Mekah ataupun di Madinah itu kalau mau buang air besar ataupun kecil, keluar dulu dari tanah haram. Itu menandakan apa? Dan berarti makannya gak baik. Beliau itu keluar, dan memang dikatakan beberapa ulama terdahulu, ada sebagian sahabat Nabi, para tabi'in itu punya rumah itu di pinggir tanah haram. Kalau mau marah, untuk menghormati itu rumahnya itu. Jadi beliau kalau mau marah dengan anaknya, mau marah dengan yang membantunya misalnya, itu keluar dulu karena nggak mau tanah haram
Ntar dulu ya, aku mau marah ya. Begitu mereka menghormati, kita kadang-kadang sudah tidak mau menghormati lagi. Sampai mungkin saya pernah menyampaikan juga bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini ketika berbicara tentang menghormati, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu marah kalau ada orang memiliki anak, anaknya dikasih nama Muhammad. Kira-kira kan berapa? La tusammu abna'akum Muhammad summa tal'anunahum. Jangan kamu kasih nama anak kamu Muhammad, kemudian kalau kamu marah, Muhammad gak bisa diatur nih. Jangan kasih nama anak kamu Muhammad yang dalam keadaan tertentu kamu mengutuknya. Muhammad banyak bohong nih tuh. Muhammad ruwet nih tuh. Berarti menyinggung. Begitu mereka menghormati, dan itu tanda dari keimanan yang begitu dalam, sehingga tidak mau tanah, tidak mau waktu, tidak mau nama yang terhormat tidak dihormati. Nah, kita sekarang sudah berada di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Di awal tadi saya sampaikan bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Kita dijaga. Kita dijaga ketat, dikawal ketat untuk tidak masuk ke neraka. Tapi yang ngelobangin siapa? Sholat 5 waktu itu menjaga. Yang meremehkan sholat 5 waktu siapa? Sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menguraikan bagaimana kita berpotensi untuk mendapatkan husnul khotimah, beliau mengatakan al-muhafadzatu ala sholawat, menjaga sholat 5 waktu. Karena orang meninggal pastikan di antara waktu itu. Kalau nggak habis maghrib, habis isya. Kalau nggak habis isya, mungkin nggak meninggal di luar waktu itu, kan enggak? Yang menjaga sholatnya berarti menjaga habis sholat. Karena setiap kita sholat rontok semua dosa-dosa. Berarti kita dijagain gak tuh? Kita itu dijaga, dikawal untuk tidak masuk ke dalam neraka. Dijaga, dikawal untuk benar-benar berada di dalam surga. Tapi yang melompat sih kita sendiri yang melompat. Nah, di bulan-bulan haram itu dianjurkan puasa. Bulan-bulan haram mau tanggal berapa saja, selagi itu bulan-bulan haram puasa. Dan sekarang banyak orang yang ingin memperbaiki gaya hidup. Akhirnya dia tidak makan sekian belas jam, kan gitu. Untuk apa istilahnya? Pokoknya banyak cara sebetulnya sudah ada belum dalam Islam? Puasa intermittent. Yang 15 jam, yang berapa jam lagi? 16. Itu semuanya kalau digunakan untuk ibadah itu sudah ada. Karena Nabi Muhammad nanti menganjurkan puasa di setiap bulan, di awal bulan. Apalagi itu bulan-bulan nanti ada puasa di tengah bulan, ada Senin. Ya Allah, sekarang itu di Eropa dan di Amerika yang meneliti tentang ajaran Islam, bukan orang Islam. Mereka meneliti tentang ajaran Islam, mereka kagum dengan Islam, mereka masuk Islam. Untung yang mereka teliti itu ajaran Islam, bukan orang Islam. Kalau yang mereka teliti orang Islam, pusing mereka. Sampai ada seorang yang sudah masuk Islam, dia masuk Islamnya ketika dia di Amerika, masih di Amerika. Begitu dia ditugaskan ke salah satu negara, saya nggak mau sebut nama negara, takut nanti kita remehkan negara tersebut. Begitu dia ditugaskan di salah satu negara berpenduduk mayoritas Islam, bahkan bukan cuma mayoritas, banyak ulama. Dia mengatakan, bisa disebut. Dia mengatakan, untung saya masuk Islam itu dari membaca tentang ajaran Islam, bukan melihat bayangkan
sekarang itu perang terjadi di mana? Negara Islam. Sesama si mu'alaf tadi mengatakan karena dia begitu dapat tugas di negara yang berpenduduk muslim, dia ditipu. Yang tipu siapa? Hah? Bukan KTP-nya Islam. Hafid Quran. Yang menipu dia. Setan saja tipu. Tapi inilah yang harus kita pastikan bahwa memang kita sedang berusaha untuk terus memperbaiki diri kita, dan Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang sudah menjaga. Sholat menjadi penjagaan, Ramadan menjadi penjagaan, kemudian zakat itu menjadi penjagaan, kemudian orang tua itu menjadi penjagaan, keluarga dan rumah tangga menjadi penjagaan. Semua itu untuk menjaga kita tidak keluar dari jalan menuju surga. Tapi banyak yang relanya itu sudah ketat banget nih. Ini relanya sudah bagus betul. Tapi yang keluar dari rel siapa? Nah, di bulan-bulan haram tersebut yang sekarang kita sudah akan masuk, ada nanti namanya bulan Zulhijjah. Dan di dalam Al-Quran boleh dibuka surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr kalau boleh dibaca dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, dan demi malam apabila berlalu. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah atau yang dapat diterima oleh orang yang berakal? Yang pertama, sumpah. Saya bersumpah, Anda bersumpah. Tujuannya untuk kenapa saya bersumpah, kenapa Anda bersumpah? Karena untuk mendapatkan keyakinan dan kepercayaan. Saya, Anda, kita bersumpah itu karena untuk menjaga jangan sampai ada yang ragu. Itu sumpah dari manusia untuk manusia. Tapi kalau sumpah Allah, tujuannya bukan itu. Manusia melihat, Allah melihat, sama-sama namanya melihat, tapi hakikatnya berbeda. Allah bersumpah bukan seperti manusia bersumpah. Allah bersumpah di antara yang difahami oleh para ulama. Kenapa Allah bersumpah? Di antara hikmahnya ataupun makna sumpah Allah ingin menunjukkan bahwa yang dijadikan sumpah oleh Allah memiliki banyak kehebatan, banyak tanda-tanda kebesaran. Waktu fajar, wal fajr, waktu fajar. Fajar itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Fajar menyingsing, waktu subuh, waktu matahari. Nah, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, dan sekarang menjadi kajian ilmu pengetahuan yang cukup mendalam. Bagaimana pergantian waktu? Satu hari itu kan berputar. Nah, waktu fajar itu matahari seperti apa, kemudian langit seperti apa, bumi seperti apa. Setiap disebut waktu fajar, maka semestinya manusia yang mendengarkan itu akan terbawa melihat betapa besar ciptaan Tuhan, betapa agung ciptaan Tuhan dari waktu yang di situ adalah waktu fajar. Sampai ada yang menulis satu buku
Judulnya itu Misteri Sholat Subuh. Misteri Sholat Subuh. Kenapa kita diminta untuk sholat subuh? Dan sholat subuh itu waktunya terbatas dengan terbitnya matahari, dengan syuruk. Oh, ada apa dengan waktu subuh? Mereka melakukan penelitian, ternyata lapisan ozon itu mengeluarkan beberapa zat di waktu masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari. Oh, ilmu pengetahuan berarti mendukung, atau ilmu pengetahuan memberikan yang mengkonfirmasi bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan sembarang ajaran. Ternyata di dalamnya mengandung banyak hal yang ilmu pengetahuan mengakui kelebihan dan keistimewaan. Setiap sumpah dalam Al-Quran kalau diperhatikan tidak ada yang sembarangan. Karena ada sumpah dengan waktu. Nanti ada surat Wadduha, Wadduha walaili idza saja. Kemudian ada lagi wal asr, waktu asar. Kemudian nanti ada sumpah dengan ciptaan-ciptaan yang berbagai macam. Ada yang buah, watin, wazaitun. Kenapa ada buah tin, buah zaitun menjadi bagian dari sumpah? Mungkin masyarakat masa lalu ketika membaca watini wa zaitun itu karena buah itu buah yang familiar. Tapi ilmu pengetahuan menjawab. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa kita di Indonesia pernah ada kerjasama Kementerian Agama dulu dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu menerbitkan namanya tafsir ilmi, sekian volume. Di dalam tafsir ilmi itu diuraikan ada tentang tumbuh-tumbuhan, ada tentang buah-buahan, ada tentang langit, benda-benda langit, ada tentang bumi, ada tentang hewan, tentang binatang yang disebut dalam Al-Quran binatang apa saja, tentang binatang-binatang tersebut dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Kemudian tentang langit, benda-benda langit yang disebut di dalam Al-Quran, apa saja yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana ilmu pengetahuan berbicara tentang benda-benda langit tersebut. Kemudian tentang bumi, lapisan-lapisan bumi, dan seterusnya sampai semua yang disebut dalam Al-Quran dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Ada buah zit, buah zit. Mungkin orang masa lalu itu mengatakan, ya buah zit, buah yang familiar, buah zit, buah zaitun yang umum. Kemudian dalam surat Ar-Rahman itu nanti akan disebut di sana tentang pohon kurma. Kenapa disebut pohon kurma? Ya Al-Quran itu diturunkan di Arab. Di sana ya dulu. Coba ibu mau tahu bicara tentang pohon kurma, tentang buah tin, tentang buah zaitun. Tidak ada sumpah di dalam Al-Quran yang tidak membawa manfaat dan makna yang begitu dalam. Wal fajar, demi waktu fajar. Nanti ada waktu asar, ada waktu duha. Kemudian nanti ada sumpah lagi dengan wasyamsi wa duha wal qamari, matahari. Ada apa dengan matahari? Ada apa dengan waktu duha? Ada apa dengan waktu malam dan seterusnya? Semua sumpah-sumpah itu menjadi satu disiplin dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Namanya aqsamul Quran. Sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran, apa saja maknanya. Nah, kita sekarang sedang baca surat Al-Fajr. Wal Fajr, demi waktu fajar. Ada apa dengan waktu fajar? Oh, kalau secara ilmu pengetahuan itu adalah waktu matahari. Terus matahari kenapa sih harus muncul di waktu itu? Kepentingan siapa? Surat Yasin itu kan yang sering kita baca itu surat Yasin. Surat Yasin itu identik dengan surat orang meninggal ini. Kalau nggak ada yang meninggal, buat tahu. Surat yang paling banyak dizolimi di Indonesia itu surat Yasin. Dipikir surat Yasin itu, padahal di dalam surat Yasin makna yang terkandung dalam surat Yasin itu sangat dalam sekali, sangat mahal sekali.
tetapi karena biasa dipakai, dianggap itu untuk urusan awal, untuk urusan. Saya minta dibuka surat Yasin, dibuka. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal laylu sabiqun nahar. Boleh dibuka? Ini surat Yasin. Surat Yasin kalau boleh dibuka. Surat Yasin ayat 36 sampai dengan 30 sampai 42. Jangan sampai dipikir surat Yasin surat untuk ada yang tidak pernah baca surat Yasin kalau tidak ada yang meninggal. Boleh dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Nah, ini dibahas di dalam para ulama, ulama dan ilmuwan. Semua ini berpasang-pasangan. Ya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari yang mereka sendiri. Jadi tumbuh-tumbuhan itu berpasangan. Jangan dipikir ini mungkin kalau orang yang baca pada masa lalu sebelum berkembang ilmu pengetahuan itu bacanya gimana bacanya? Berlalu begitu saja. Lanjut. Maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Masih banyak yang belum terlihat dan dijamah oleh mata manusia, oleh pengetahuan manusia bahwa ada ciptaan-ciptaan Allah semua berpasang-pasangan. Makanya sebelum kita lanjutkan, itu makanya ada orang yang pernah difitnah akan mendapatkan hukuman karena dia mengatakan apa? Saya memiliki yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Wah, ini orang yang sudah kafir. Begitu dipanggil ditanya, apa maksud kamu? Saya punya pasangan. Tuhan. Jadi kalau ada orang yang agak nyeleneh, itu jangan langsung dihukumi. Tanya dulu apa maksudnya. Saya memiliki yang Tuhan tidak miliki. Ini dianggap kan, oh Tuhan itu nggak punya pasangannya. Kenapa Tuhan nggak punya pasangan? Tuhan nggak membutuhkan. Disitulah tanda Tuhan maha. Ketika dia tidak butuh. Karena kalau punya pasangan kan berarti ada yang harus dilengkapi. Lanjut. Dan tanda suatu kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam. Kami apakan? Kami apakan? Gimana? Kami tanggalkan siang. Bukan dari kami malam guliti, itu. bukan? Kami tanggalkan. Tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Bagaimana? Mohon maaf ya, Pak. Kita kalau ngantuk itu apa ini? Kelopak. Kelopak. Bahasa Indonesia Mata. ini Kelopak mata. Kelopak mata. Waktu kita ngantuk langsung nutup atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Yang pernah ngantuk pernah? Paal. Kalau ngantuk pelan-pelan dia. Kata Waktu kita ngantuk itu nutupnya pelan-pelan atau langsung? nggak Pelan-pelan. nggak perhatian. Tata udah tidur aja. Iya sih. Malam itu masuknya langsung gelap atau pelan-pelan dulu? Pelan-pelan. Kemudian nanti masuk pagi. Pelan-pelan juga. Lanjut. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari itu nggak pernah keluar dari yang sering keluar dari rel siapa? Manusia. Semua ciptaan Allah itu tunduk. Yang paling ruwet adalah manusia paling ruwet. Makanya manusia itu diingatkan karena dia punya potensi ruwet, dia juga punya potensi baik. Kalau yang lain itu gak ruwet, tapi gak punya potensi untuk bisa berbuat kebaikan dan mendatangkan manfaat. Lanjut. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Bayangkan ketetapan Allah, takdir, zalika takdir al-azizil alim.
takdir. Gak bisa tuh matahari tiba-tiba muncul seenak-enaknya, bisa nggak? Pindah ke sana, pindah ke sini. Berarti matahari tunduk nggak? Kalau matahari begitu dahsyat dan begitu besar, berarti dia tunduk kepada siapa? Yang Maha. Lanjut. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk badan yang luas. Bulan itu kenapa kita di dalam Islam aturan yang terkait dan ada ikatannya dengan bulan yang dipakai itu bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriah, Qamariyah. Kenapa kita pakai itu? Ramadan itu, bulan Ramadan itu bisa di bulan Januari, bisa di bulan. Kenapa yang dipakai itu Qamariyah? Pertama nanti para ulama mengatakan ya, karena bulan itu bulan Qamariyah lebih cepat. Karena kan rata-rata 29. Tapi kalau bulan Syamsiah itu ada yang 31, ada yang paling cuma Februari aja. Gitu. Kemudian di bulan yang berdasarkan bulan tersebut atau Qamariyah tersebut, di situ kita belajar bahwa kehidupan manusia itu seperti bulan. Bulan muncul kecil dulu, hilal. Habis hilal dia purnama. Habis purnama, di situ kata para ulama menggambarkan perjalanan dan umur manusia. Pertama dia hilang, terus dia menjadi bulan purnama. Begitu bulan purnama dia nanti akan hilang. Begitulah, itu yang dimaksud seperti tanda. Karena dia berputar. Dan bayar zakat itu hitungannya bukan berdasarkan bulan Masehi. Kenapa? Karena kalau perbedaan 1 tahun di Masehi dan 1 tahun di Hijriah, itu 1 tahun perbedaannya berapa? 10. Berarti si miskin, kalau kita pakai standarnya bulan Masehi, si miskin, si mustahik yang harus menerima sudah kehilangan berapa hari? 11. Berarti ada hak siapa itu? Lanjut. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Sudah diatur. Jadi surat Yasin ini surat kuburan atau surat ilmu pengetahuan? Zolim gak sih? Mungkin karena surat Yasin itu sering dijual tuh Yasin yang harganya 5.000. Akhirnya dianggap obat itu obat. Kalau harganya mahal yakin. Tapi kalau harganya 5.000 ya dong. Yasin yang dijual itu yang 10.000 itu gara-gara itu dijual. Akhirnya dianggap padahal surat ilmu pengetahuan loh. Bayangkan yang berbicara tentang matahari, yang berbicara tentang bulan, yang berbicara tentang siang dan malam, semua ada aturannya, ada tempatnya, gak bisa berubah, gak bisa bergeser. Masa mau disebut surat? Lanjut lagi, dikit lagi. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing beredar pada garis edar. Gak ada matahari mau melewati tempat, melewati garis edar yang bukan garis edarnya, gak mungkin. Berarti kan ada yang mengatur. Kalau ada yang mengatur, berarti gitu, ada yang tunduk pada aturan. Dari yang mengatur itu berarti berkuasa. Lanjut. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Nah, di sini nanti dikatakan tentang transportasi. Transportasi itu zaman dahulu itu pakai perahu, pakai bahtera. Coba lanjut ayatnya, ditutup dengan apa? Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Nah, sebagian ulama mengatakan apa? Ayat ini menginformasikan akan lahirnya alat transportasi yang beragam. Sampai sekarang itu ada pesawat yang bisa mengangkut yang paling besar Hercules. Boeing berapa ratus? Boeing 100 Boeing
110. 110 kecil. Airbus. Yang paling besar itu Airbus yang dua. dua susun. Enggak, yang bukan Airbus yang 2 Di udara tidur. Di udara. Berjam-jam di udara. Sayangnya, mohon maaf, sayangnya umat Islam yang mendangkalkan Al-Quran, umat Islam yang mendangkalkan ayat-ayat Al-Quran di saat Islam di Spanyol dan di Andalusia itu sudah lahir para ulama yang menemukan alat transportasi udara namanya Abbas bin Firnas. Diduga semua ilmu tersebut itu diambil, dicuri, lalu dikembangkan. Jadi umat Islam itu dan diciptakan untuk diulang begitu ayatnya. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Diciptakan juga angkutan bukan yang mereka kenal saja, akan datang alat transportasi yang sekarang itu kita sudah melihat begitu istimewa sampai ada kapal selam. Terus pesawat ruang angkasa. wah, waktu Islam di Spanyol di Andalusia sudah maju. Sekarang lanjut. Dan jika kami menghendaki kami menggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Allah Subhanahu wa taala melalui surat Yasin, surat yang sering kita zolimi, surat yang sering kita anggap surat untuk orang meninggal. Kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada yang baca. Surat ini penuh dengan isyarat-isyarat untuk mengetahui meninggal. Kita ingin kembali ke surat Al-Fajr. Allah bersumpah demi waktu fajar, wal fajri wa layalin ashr, demi 10 malam. Kembali ke surat Al-Fajr, demi 10 malam. Semua sepakat, ulama ahli tafsir, bahwa disebut di dalam surat Al-Fajr itu 10 malam. Yang dimaksud di situ adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kapan masuknya bulan Zulhijjah? Selasa, Rabu, Hari Rabu. walayalin ashr, Selasa. demi 10 malam. Nanti 10 malam itu dikatakan adalah 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Lagi-lagi ini untuk mengingatkan kita bahwa kita itu dijaga oleh Allah, jangan sampai keluar dari surga. Jangan sampai itu terpental. 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Apa yang harus kita lakukan? Ada apa sih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Oh, yang pertama nanti dikatakan kita diingatkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kapan Nabi Ibrahim siap menyembelih? Itu kapan terjadi? Di bulan Zulhijjah. Nanti dikatakan mimpi. Nah, ini bedanya. Level kita itu kalau mimpi yang datang kepada kita itu kembang tidur. Kalau mimpi yang datang kepada seorang Rasul Wahyu. Mengapa mimpi seorang Rasul itu adalah wahyu? Tapi kalau mimpi kita kadang-kadang yang lagi kita pikirin sebelum tidur jadi kembang tidur. Kalau seorang Nabi itu mimpinya adalah wahyu. Mengapa? Ya, karena seorang Nabi gak pernah putus hubungannya dengan Allah. Kalau kita sinyal, kalau mau disebut sinyal gitu, hubungan kita dengan Allah itu sering putus. Para nabi itu hubungannya dengan Allah tidak pernah terganggu sinyalnya, kalau boleh kita sebut sinyal.
sehingga mimpinya pun, kalau itu setan bisa datang. Nabi Muhammad pernah mengatakan di antara makna mimpi itu ada yang jendela gaib dibuka. Kemudian ada juga itu adalah dari setan. Makanya kita dianjurkan di dalam Islam kalau mimpi yang menakutkan itu kan kita bangun, kemudian kita baca doa, kemudian dan berubah posisi. Kalau tadi tidur menghadap ke sana maka kita lupa. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi. Mimpinya nggak tanggung-tanggung untuk menyembelih. Ini terjadi di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Bukan satu kali mimpi. Mimpi, besoknya mimpi lagi, lusanya mimpi lagi, sampai akhirnya diberitahulah anak. Di sini nanti para ulama mengatakan, oh ada psikologi hubungan antara orang tua dengan anak. Anak itu harus diajak dialog. Saya minta dibuka di dalam surat surat As-Saffat, surat 37 ayat 100 sampai dengan 111. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku seorang anak dan termasuk orang yang soleh. Jadi nanti para ulama mengatakan seorang itu akan dilihat level kualitas dirinya itu dari permintaan. Kalau anak kecil itu pasti mintanya permen. Ya. Para nabi-nabi itu yang mereka minta mendapatkan keturunan yang soleh. Makanya dikatakan yang memiliki keturunan, yang memiliki anak dan mengharap untuk memiliki keturunan yang mulia itu adalah harapan dan cita-cita para nabi-nabi. Dan itu adalah sebaik-baik harapan dan cita-cita. Karena para nabi-nabi gak mungkin meminta sesuatu yang anak kecil itu mintanya permen, mintanya apa. Kemudian anak yang belum dewasa mintanya apa. Tapi kalau orang yang sudah matang mintanya apa. Nah para nabi-nabi itu minta mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lanjut. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Anak yang sangat sabar. Jadi nanti Nabi Ismail itu adalah anak yang sangat sabar. Bukti sabarnya gimana coba? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati turut masuk orang yang sabar. Nah ini dialog antara orang tua dan anak. Jadi kalau ada yang berbicara tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak, bagaimana mendidik anak dan seterusnya, dalam apa itu sudah gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa nggak mengatakan atau nggak usah mengatakan kepada anaknya, langsung aja diseret anaknya untuk sebenarnya bisa nggak? Kan bisa aja. Namanya orang tua kan boleh nggak? Boleh aja. Tetapi Nabi Ibrahim diskusi. Wahai putraku, ayah itu bermimpi. Mimpi loh, menyembelih. Bagaimana pandangan? Anak yang baik langsung laksanakan perintah. Ayah laksanakan perintah. Ayah akan mendapatkan saya termasuk dari orang-orang yang sabar. Tadi kan disebut menyampaikan berita gembira memiliki anak yang sabar. Lanjut. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah
ini sudah siap untuk disembelih. Nanti dalam banyak riwayat dikatakan ketika akan disembelih, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, mandikan Ismail sebersih-bersih, berikan untuknya pakaian yang paling bagus yang dimiliki, bubuhi dia dengan minyak wangi yang paling harum, minyaki rambutnya sekelimis mungkin. Biasanya anak kita kalau seperti itu mau diajak kemana? Kondangan, mau resepsi, bajunya yang paling bagus, kemudian paling harum, kemudian rambutnya paling gerimis. Ditanya sama istri Nabi Ibrahim, sama ibunya Nabi Ismail, ditanya, Nabi Ibrahim, suamiku mau dibawa kemana? Aku akan menyembelih. Perintah dari Allah. Oh, kalau perintah Allah laksanakan. Sudah siap nih akan disembelih. Lanjut. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh kau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Waktu sudah siap untuk disembelih, nanti dikatakan tuh Nabi Ibrahim itu sudah membawa pisau ataupun golok yang sudah dites tajam. Begitu sudah siap, sudah dibaringkan. Nanti ada riwayat yang mengatakan Nabi Ismail mengatakan, ayah, Ismail buka baju Ismail ya. Kenapa nak? Karena Ismail takut kalau Ismail masih pakai baju, nanti darahnya itu menempel. Lalu ibu di rumah kalau melihat itu sedih dan tidak ridho, tidak menerima ketetapan. Kemudian nanti dikatakan tadinya mau disembelihnya begini. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, ayah, Ismail tidak berbalik, kata Ismail. Kenapa Ismail? Karena Ismail takut nanti kalau ayah melihat wajah Ismail, ayah nggak jadi ingin menyembelih, ayah tidak melaksanakan perintah Allah. Nanti gara-gara cinta sama Ismail, ayah dibenci oleh Allah. Sudah berbalik. Begitu akan itu malaikat memanggil. Dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril itu mengumandangkan takbir Allahu Akbar, itu menjadi takbir hari raya. Allahu Akbar, Allah. Karena malaikat Jibril yang bertakbir disambut oleh malaikat yang lain kagum. Mengapa kagum dengan apa? Kagum dengan ikhlasnya Nabi Ibrahim. Yang mau disembelih anak yang dinanti-nantikan dan sudah dibawa ke tempat siap untuk disembelih. Lanjut. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, nanti seekor sembelihan yang besar, semua riwayat mengatakan itu domba yang diturunkan dari surga. Makanya nanti ada pandangan ulama, binatang-binatang yang masuk surga. Binatang-binatangnya apa di antara binatang-binatang yang masuk surga? Domba. Kemudian nanti ada semut di surga. Semutnya siapa? Nabi Sulaiman. Semutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan pernah melintasi satu lembah, kemudian ternyata di situ ada semut. Ada ratu semut yang berbicara, hei, masuk. Sulaiman nanti lewat, jangan sampai kamu nanti di binatang-binatang yang masuk surga nanti. Domba Nabi Ibrahim yang menjadi ganti dari Nabi Ismail. Kemudian semut Nabi Ismail. Burung. Ustaz ada berapa butut nggak di surga? Burung butut. Bututnya Nabi Sulaiman. Kemudian nanti buruk. Kemudian sapi Nabi Musa. Sapi Nabi Musa bangsa Bani Israel. Dan itu pandangan para ulama, ada binatang-binatang yang masuk ke dalam surga. Lanjut. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang sedang takut dia. Nabi Ibrahim itu menjadi nama yang kekal dan abadi karena ketulusannya, karena keikhlasannya, dan semua ini terjadi di bulan Zulhijjah. Lanjut. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang
Zulhijjah terjadi peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dan akhirnya nanti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi rangkaian napak tilas disebut dengan ibadah haji. Dan ibadah haji itu ibadah yang berbeda. Kalau sholat, saya bisa sholat di sini, bisa sholat di rumah, bisa sholat di kantor, bisa sholat di mana aja. Bayar zakat, kita bisa bayar zakat di mana? Di dalam negeri, luar negeri, di mana saja bisa. Puasa di tanah air bisa, di bulan bisa nggak di bulan? Itu putra Raja Salman namanya Sultan, Pangeran Sultan bin Salman. Itu yang pernah sering kita dengar mungkin. Putra Raja Salman namanya Pangeran Sultan bin Salman itu pernah ikut pesawat ulang alik, pernah ikut NASA di bulan Ramadan selama 7 hari, dan beliau menulis perjalanan beliau selama di luar angkasa di bulan Ramadan tersebut, dan puasa. Ikut waktunya gimana? Ikut waktu Mekah. Sekarang jam berapa di Mekah? Kurangi 4 jam. Ikut. Jadi kalau orang yang pergi, nanti kalau ada yang di antara kita yang hadir ini ada yang ikut keluar angkasa gitu kan, itu sholat itu menghadap kemana saja kan. Tapi kalau waktu puasanya ikut dengan waktu Mekah. Nah, Pangeran Sultan bin Salman, putra dari Raja Salman, Raja Arab Saudi sekarang, itu menulis 7 hari di luar angkasa. Pengalaman sampai ada fotonya beliau baca Al-Quran sambil berlayar. puasa boleh di mana saja. Saya di luar negeri, saya di dalam negeri, selagi memang saya tidak musafir dan cukup syarat-syaratnya, saya puasa. Zakat di mana saja bisa, sholat di mana saja bisa. Kalau haji, Mekah. tempatnya, tanggalnya. Saya mungkin pernah jadi rakan seseorang dari Indonesia. Dia bilang saya mau ketemu dengan perwakilan kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Saya mau kirim surat untuk Raja Salman bahwa ketetapan, ini kira-kira 2 tahun yang lalu, ketetapan hukum di Arafah yang ditetapkan oleh kerajaan Saudi itu salah. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu dan itu salah, nggak boleh. Dan beliau itu pergi haji. Karena menurut beliau itu ketetapan hari Arafah yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi itu salah. Ditetapkan hari Rabu, menurut beliau itu hari Kamis. Gaya dong, kirim surat ke Raja Salman, berangkat haji lah. Karena meyakini yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi itu salah. Hari ini kita wukuf, beliau tidak mau. Besok beliau dengan jamaah diamankan oleh kepolisian Arab Saudi, bukan mau ditangkap, mau dibawa ke rumah sakit khusus. Karena dianggap. Nah, haji itu tempatnya khusus, dan tahun ini katanya panas itu sampai lebih dari 50 kemungkinan. Tahun ini informasinya panasnya bisa lebih dari 50 atau paling tidak 50. Haji Akbar. Tempatnya di Arafah. Indah nggak sih Arafah? Panas teriknya ada pohon. Sekarang Indah nggak Arafah? Loh, kenapa haji ke situ? Kenapa haji itu bukan ke tempat yang ada air mancurnya? Ya, kenapa? Ada apa? Loh, ini napak tilas. Dan ini perjalanan kesetiaan. Orang yang setia itu susah ataupun bahagia tetap diuji. Napak tilas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diuji, disuruh menyembelih. Dan ketika jalan untuk menyembelih, setan datang dengan menyampaikan, kamu baru punya anak yang sedang dalam keadaan enak dilihat mata, sedang dipandang mata, terus kamu disuruh menyembelih. Istrinya pun juga dibisiki oleh setan demikian. Ambil batu, namanya jumroh. Ambil, dan batu yang diambil itu bukan batu yang sekepal ini, bukan.
Ada sebagian jamaah haji itu karena nggak mendapatkan bimbingan dari ahli Makkah, itu yang mengerti betul. Itu batunya sampai sendal dipakai untuk melempar. Dia nggak paham. Cukup batu yang sampai sebagian ulama dalam kitab-kitab fikih itu batu itu kecil seperti kacang hijau. Karena setan itu kecil, yang membuat setan besar itu lemahnya keimanan kita. Bukankah ketika imun kita itu sedang jatuh, maka gampang nggak kena penyakit? Setan itu kecil, datang dilempar oleh Nabi Ibrahim, datang lagi dilempar lagi sampai 3 kali. Makanya jamaah haji itu melempar jumlah itu kan ula, wusta, kemudian akobah. Napaktilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan Nabi Ibrahim menjadi teladan untuk seluruh umat manusia. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga, oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rukun Islam. Nanti sebelumnya, begitu Nabi Ismail baru lahir itu kan sudah dibawa ke Mekah, gak ada air, gak ada tempat yang tidak. Mekah itu 100 tahun yang lalu kayak bagaimana Mekah 4000 tahun yang lalu. Bawah bayi, gak ada air, gak ada tempat untuk berteduh. Kalau Nabi Ibrahim dan putranya ditaruh di puncak Jawa Barat, banyak apa tuh? Ada ujian gak di situ? Tapi yang ada di mana? Ujian di Mekah. Gak ada air. Sampai bayi yang merah ini nangis. Ibundanya itu, nah ini nampak jelas lagi. Ini terjadi nanti dikatakan di bulan Dzulhijjah. Sa'i berusaha, sa'i yas'atu usaha dari Safa ke Marwah. Bayi yang masih merah apa kakinya itu menghentakkan. Apa itu bahasa? Mukul-mukul. Bantak katanya. Hah? Bantak. Kakinya itu bayi. Ibunya sedang apa itu? Berusaha dari sofa punya suci. Marwah itu artinya puas. Siapa yang berusaha dari niat yang suci, yang tulus, maka dia akan mendapatkan kepuasan batin. Begitu 7. Kenapa 7? Dibahasnya Bapak. Kenapa 7? Oh, langit 7 lapis. Kemudian dapatlah air yang sampai sekarang. Waktu Raja Faisal menjadi Raja Arab Saudi, sebagian orang di luar, sebagian peneliti dari negara-negara Eropa mengatakan apa? Air Zam-Zam itu tidak sehat. Raja Faisal mengirim tim untuk melakukan penelitian di laboratorium, kalau tidak salah di Jerman atau di Prancis, yang paling ahli tentang air. Akhirnya mereka kabur. Ternyata air Zam-Zam. Mulai kapan air Zam-Zam? Rangkaian ibadah haji yang di bulan Dzulhijjah nampak jelas dari Nabi Ibrahim. Kita kembali ke surat Al-Fajr. Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Apa yang harus kita lakukan di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah? Yang bisa puasa, puasa. Yang bisa pergi haji, pergi haji. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat dikatakan beliau itu paling tidak suka kalau ada orang yang sudah mampu untuk pergi haji tapi menunda-nunda pergi haji. Sampai dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab mengatakan, aku kirim petugas-petugasku, aparatku untuk mencari siapa yang sudah mampu tidak mau pergi haji, aku akan terapkan kepadanya untuk membayar jizyah. Jizyah itu yang harus dibayar dari orang non-muslim terhadap pemerintah Islam. Kenapa demikian? Karena dianggap apa?
fadilatan. Siapa yang Allah berikan kepadanya kesempatan untuk memiliki kemampuan haji, dia memiliki bekal, memiliki kendaraan. Kalau zaman dahulu itu kan bekal dan kendaraan. Kalau sekarang kan kemampuan secara finansial. Siapa yang memiliki kemampuan, Allah berikan kepadanya kemampuan, tapi dia tidak mau pergi haji, tidak mau menyambut panggilan Allah, faliyakul insya Yahudi wa insya Nasrani. Kalau dia tidak mau menyambut panggilan Allah, dia nanti akan meninggal dunia bukan dalam keadaan Islam. Sayyidina Umar sampai mengatakan, siapa yang sudah mampu tidak mau berangkat haji, aku akan perintahkan aparatku memberikan kepadanya kewajiban membayar jizyah. Dianggap diperlakukan seperti non-muslim. Bulan Zulhijjah sebentar lagi datang. Kita kalau bisa puasa, yang bisa pergi haji, dan kita doakan semua yang sudah sampai di Mekah itu mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kemudian yang belum berangkat, yang belum punya, yang lagi menunggu apa yang menjadi kelengkapan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Visanya yang wah macam-macam itu semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi datang orang Mekah di sini. Insya Allah. Yang tidak pergi haji, apa akan kehilangan pahala? Makanya nanti dikatakan begitu masuk hari pertama bulan Zulhijjah, itu para sahabat Nabi melaksanakan apa yang disebut dengan takbir di pasar-pasar takbir. Makanya kan di Mekah sampai sekarang itu kalau sudah masuk bulan Zulhijjah itu kan takbir, Allahu Akbar, takbir. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan tidak ada hari yang lebih istimewa dari hari-hari 10 pertama Zulhijjah untuk mendapatkan pahala dalam melakukan amal baik. Tidak ada hari yang lebih istimewa untuk kamu melakukan amal baik melebihi hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang bisa haji bagus. Yang nggak bisa haji ini ngapain ya? Bisa haji, puasa, takbir, apalagi puasa, takbir, sedekah. Nanti tanggal 9 Zulhijjah yang disebut hari wukuf. Kalau ulama-ulama terdahulu ada yang melakukan ta'rif di Arafah. Kan tidak pergi haji. Orang ketika haji di dalam wukuf itu apa yang dilakukan? Wukuf. Itu banyak ulama yang melakukan namanya seperti wukuf. Ibadah seperti wukuf. Begitu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah puasa. Siapa yang puasa hari Arafah, dia mendapatkan apa? Pahala penghapusan dosa. Diampuni dosa-dosa. Dari sekarang kita udah niat. Ya Allah, nanti kalau masuk bulan Zulhijjah, kalau bisa saya mau puasa dari hari pertama. Kalau nggak bisa puasa, saya mau takbir. Kalau nggak bisa takbir, puasa, takbir lagi. Sedekah. Kurban. Nanti di ujungnya itu kurban. Jangan sampai ada saya mau kurban lebih awal supaya nggak angkat. Nanti dulu ada kurban, ada sedekah. Ada kurban, ada sedekah daging. Harus dibedakan. Yang namanya kurban itu boleh dilaksanakan kalau tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dimulai. 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Ustaz, kalau ada yang mengatakan saya membagi kurban saya sebelum Idul Adha supaya gak ngerepotin, itu namanya bukan kurban. Itu namanya sedekah daging. Sedekah daging. Bulan Zulhijjah sebentar lagi datang, puasa, silaturahmi, sedekah. Hari Arafah bagi yang tidak pergi haji dianjurkan untuk puasa sunnah. Dan di hari Arafah ta'rif, dia melakukan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji ketika di Arafah. Di Arafah ngapain sih? Wukuf. Wukuf itu diisi dengan apa sih? Diisi dengan sholat berjamaah, kemudian diisi dengan doa, diisi dengan membaca, diisi. Dan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tentang hari Arafah. Jadi kalau malam paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar.
Kalau siang paling istimewa hari Arafah. Hari yang paling istimewa adalah hari Arafah. Dan di hari tersebut Allah membanggakan hamba-hamba yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Allah panggil para malaikat ini, hei para malaikatku, saksikan mereka datang dalam keadaan berdebu, dalam keadaan pakaian yang sama, dan mereka semuanya datang untuk mendapatkan keridhaanku. Saksikan aku mengampuni dosa mereka semua. Sampai Nabi Muhammad mengatakan orang yang paling sengsara yang wukuf di Arafah tapi dia tidak yakin diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah nanti ada namanya kurban, dan kurban itu dilakukan tidak berarti wajib, sunnah muakkadah. Dan ulama menjelaskan, Ustadz yang bagus apa, kambing satu atau sapi yang kita mampu? Ustadz kalau nggak bisa kambing, nggak bisa sapi, ayam boleh. Itu nanti para ulama sudah menguraikan bahwa hari Idul Adha adalah hari yang di situ sangat dianjurkan untuk bisa menyembelih. Dan bagi yang tidak mampu menyembelih, Nabi Muhammad di haji perpisahan beliau membawa 100 onta, dan beliau dengan tangan beliau yang suci, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri 63 ekor. Setelah itu beliau memanggil menantu beliau Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, sempurnakan sebelah. Para ulama mengatakan Nabi menyembelih sampai 63, itu menandakan usia beliau 63 tahun. Dan Nabi ketika menyembelih, Nabi Muhammad mengatakan, hadihi min Muhammad wa ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Ini untuk Muhammad, ini untuk keluarga Muhammad, dan ini untuk umat Nabi Muhammad yang tidak sempat untuk menyembelih dan berkurban. Mudah-mudahan bulan Zulhijjah yang akan datang bisa kita isi dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan kita juga tidak lupa selalu mendoakan untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan kemerdekaan untuk Palestina. Dan mudah-mudahan Indonesia, negeri yang kita cintai, Allah jaga persatuan, Allah jaga kesatuan, Allah jaga stabilitas. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan kita minta kepada Allah, kalau ada saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakit, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kepulihan. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat-hajat saudara-saudara kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.